Suatu hasil yang tak terhindarkan dari semua hal, itulah yang harus kita cari dalam dunia fiksi, dalam sastra, dan dalam drama. Para pengganti hal yang hilang dalam kehidupan. Narsisme itu kecenderungan untuk memandang dirinya dengan cara yang berlebihan, senang untuk menyombongkan diri, dan parahnya mereka ini berharap orang lain memberikan pujian. Dalam dirinya juga tertanam perasaan paling mampu, paling unik, berbeda dari yang lain, merasa khusus dibandingkan siapapun. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli sebagai berikut. Bird dalam Always Soul menjelaskan, narsisme adalah cinta diri sendiri, sehingga cinta yang dibarengi dengan kecenderungan narsisme justru akan menjadi mementingkan diri sendiri saja. Hal ini sejalan dengan pendapat Kartono yang menyatakan narsisme adalah cinta diri sendiri yang sangat ekstrim. Pemahaman ini dapat mengakibatkan seseorang akan menganggap dirinya superior dan sangat penting. Selain itu, Sandrock menjelaskan bahwa narsisme merupakan pendekatan terhadap orang lain yang justru berpusat dan mementingkan diri sendiri. Nah, dari penjelasan tadi, teman-teman dapat menyimpulkan apa itu narsisme ya. Meskipun demikian, narsisme ini tidak akan berdampak buruk jika saja kita dapat mengontrolnya dengan baik. Ciri-ciri perilaku narsisme. Ada beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri narsisme dari Diagnosis and Statistics Manual 4th Edition Text Revision. 1. Pengidap narsisme yakin kalau dirinya unik dan istimewa. Dia akan merasa lebih tinggi statusnya serta lebih cantik atau ganteng dibandingkan dengan yang lain. Kedua, orang narsisme selalu ingin dipuji dan diperhatikan. Mereka kurang peka terhadap kebutuhan orang lain karena yang ada dalam pikirannya adalah dirinya sendiri. Ketiga, orang narsisme sangat sensitif terhadap kritikan. Kritikan kecil bisa menjadi besar bagi mereka dan tidak mau disalahkan. Keempat, orang narsisme membutuhkan pengakuan dari orang lain demi memompa rasa percaya dirinya. Sedangkan menurut Barlow dan Duran, ciri-ciri narsisme yaitu 1. Kurang memiliki empati. Kedua, suka foto selfie. Ketiga, bersikap arogan dengan memakai aksesoris seperti gelang, kalung, anting, dan lain-lain. Keempat, mempunyai fantasi-fantasi tentang kesuksesan, kekuasaan, kecerdasan, kecantikan, atau cinta ideal yang tanpa batas. Orang narsis memiliki rasa percaya diri yang kuat, namun rasa percaya diri tersebut adalah rasa percaya diri yang tidak sehat karena hanya memandang dirinya yang paling hebat dari orang lain. Di sisi lain, orang dengan rasa percaya diri yang tidak sehat mengagung-agungkan dirinya saja, namun juga bisa menghargai orang lain. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab perilaku narsisme. Penyebab pasti gangguan atau perilaku narsisme ini tidak diketahui secara mendalam. Para peneliti mengidentifikasi faktor-faktor perkembangan masa anak-anak dan sikap orang tua yang mungkin mendukung terjadinya gangguan kepribadian narsisme tersebut. Antara lain, 1. Temperamen yang sangat sensitif sejak lahir. 2. Pujian dan penilaian yang berlebihan dari orang tua. 3. Penilaian orang tua sebagai tujuan untuk mengatur harga diri mereka. 4. Sanjungan yang berlebihan yang tidak pernah seimbang dengan kenyataan timbal balik. 5.
pemberian perhatian yang tidak terduga dari orang tua. 6. Penyiksaan yang terlalu berlebihan pada masa kecil. 7. Membanggakan penampilan dan bakat orang tua. Menurut Kohut dan Kenberg tahun 1978 menyatakan lebih jauh bahwa kelainan kepribadian narsistik lebih mungkin berkembang jika seorang orang tua lalai, menghilangkan nilai, atau tidak berempati kepada anak. Individu ini akan terus-menerus mencari penegasan dari sebuah pengidealan dan perasaan megah terhadap diri mereka. Walaupun teori ini telah menjadi sangat berpengaruh di antara dokter-dokter klinik psikodinamik, sayangnya ini mempunyai sedikit dukungan empiris dari mereka. Dari uraian tersebut, dapat kita ketahui bahwa faktor penyebab dari perilaku narsisme yaitu temperamen yang sangat sensitif sejak lahir, pujian dan penilaian yang berlebihan dari orang tua. Jadi, dengan hal ini kita dapat ketahui bahwa peran orang tua sangat penting untuk menunjang kepribadian anak menjadi lebih baik. Adanya kemungkinan faktor lain yang menyebabkan siswi atau siswa berperilaku narsisme, yaitu faktor lingkungan mereka. Di antaranya berharap mendapat pujian, sering selfie, lingkungan pergaulan, dan sosial medianya. Hubungan sastra dengan kompensasi kematian. Berkaitan hubungannya dengan sastra, seni memungkinkan seniman dan peminatnya memimpikan eksistensi yang tidak dimungkinkan oleh batas-batas kenyataan, untuk menciptakan kembaran-kembaran yang mengungkapkan hasratnya akan kelanggengan hidup, kembaran yang sekaligus merupakan proyeksi ego dan ideal ego, yang memungkinkan kerja ganda. Narsisme yaitu mencintai diri sendiri sebagaimana adanya dan sebagaimana seharusnya. Seperti dalam kutipan renungan aktual tentang perang dan kematian yang terbit tahun 1915, Prout menerangkan dengan amat jelas mengapa dan bagaimana sastra dan drama merupakan kompensasi pengalaman kematian kita dan bagaimana ciri tersebut menjadikannya wilayah pilihan narsisme. Tidak hanya ada gagasan bahwa seni memungkinkan kita untuk melipat gandakan eksistensi kita dengan mengaktualisasikan kemungkinan-kemungkinan yang tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Gagasan tersebut tidak terlalu istimewa. Ada juga gagasan bahwa seni memungkinkan kita untuk melipat gandakan kematian, untuk berkali-kali menyeberangi kematian, sehingga seakan-akan melalui seni kita menjinakkan kematian. Ada satu hal lagi yang memungkinkan pencipta memuaskan narsismenya melalui seni, yang memungkinkan juga pemuasan narsisme peminatnya. Seni memberikan ilusi pada seniman bahwa dia adalah karya-karyanya, ilusi seakan dia sang pencipta. Hal itulah yang menimbulkan gejala baru yang begitu berkembang di dunia modern, yang penyanjungan seniman termasuk konsepsi ideologis tentang seni transendental yang bebas dari kausalitasnya maupun semua determinisme. Artinya, suatu hasil yang tak terhindarkan dari semua hal itulah yang harus kita cari dalam dunia fiksi, dalam sastra, dan dalam drama. Suatu pengganti hal yang hilang dalam kehidupan. Hanya disitulah kondisi yang dapat mendamaikan kita dengan kematian bisa diisi. Dalam wilayah fiksi kita menemukan kemajemukan hidup yang kita butuhkan. Kita dapat mati seperti pemeran utama yang kita sukai, sementara kita terus hidup dan siap untuk mati lagi dengan tokoh lain dalam keadaan sehat dan selamat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan dan terbatasnya materi yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.